Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nuraini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 19A Universitas Riau. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata pelajaran konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam video ini saya akan mengambil materi yaitu HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini adalah bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman, berperilaku, dan melindungi kebebasan, kekebalan, atau menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang diisyaratkan hukum atau undang-undang. Seperti contohnya sebagaimana pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Adapun ciri-ciri pokok yang dimiliki oleh hak asasi manusia ini adalah: yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, tidak perlu dibeli, dan ataupun diwarisi, karena dalam diri setiap manusia sebelum dia lahir, dia telah memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh hak asasi manusia di dunia. Kita bisa belajar dari manusia-manusia hebat yang pernah dilahirkan di dunia. Tentu, kita berharap agar kita semua dapat meneladani dari kehidupan mereka. Nah, ada yang menarik dari kehidupan tokoh hak asasi manusia dunia. Mereka berjuang sepenuh hati, mengorbankan banyak hal demi keadilan dan kemanusiaan. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia merupakan hak yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Ciri dari hak asasi manusia sendiri ialah hak yang ada sejak kodrati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Nah, supaya kita bisa menghormati hak asasi itu sendiri, maka tidak ada salahnya kita mengenal tokoh-tokoh hak asasi manusia. Nah, tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Mahatma Gandhi. Siapa sih yang tidak mengenal Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi merupakan tokoh politikus asal India. Bisa dibilang beliau adalah tokoh yang sangat banyak menginspirasi orang. Selama beliau menjadi politikus, rasanya tidak pernah beliau menyuarakan aspirasi rakyat dengan kekerasan. Bukan tanpa alasan, Mahatma Gandhi bertindak dan berperilaku seperti itu. Namun, beliau pernah merasakan tindak diskriminasi selama beliau tinggal di Afrika. Mulai saat itu, ia memilih menjadi aktivis yang memperjuangkan kepentingan khalayak ramai dan kemanusiaan, serta mengubah hukum-hukum yang sifatnya diskriminatif. Mahatma Gandhi ikut
ikut serta dalam memerdekakan India dari penjajahan Inggris. Berkat usaha dan kerja keras beliau, akhirnya India merdeka pada tahun 1947. Mahatma Gandhi akhirnya dikenal sebagai bapak bangsa. Tokoh yang kedua adalah Nelson Mandela. Siapa yang tidak mengenal Nelson Mandela? Sosok yang karismatik asal Afrika Selatan. Beliau merupakan seorang aktivis yang lahir dengan nama Nelson Rolihlahla Mandela. Di Afrika, pada waktu itu, orang kulit hitam menjadi bahan diskriminasi, semahalnya dengan Amerika. Namun Mandela tidak diam begitu saja. Ia memperjuangkan hak-hak kulit hitam dari diskriminasi yang didapatinya. Nelson Mandela memiliki pemikiran bahwa masyarakat kulit hitam berhak untuk menentukan nasibnya sendiri secara politik dan tentu tidak lagi mendapatkan diskriminasi dari masyarakat kulit putih. Berkat pendidikan hukum yang sesuai, akhirnya Nelson Mandela dapat mewujudkan itu semua, tentu dengan penuh perjuangan. Selain mampu melepaskan diskriminasi yang didapatkan masyarakat kulit hitam, Nelson Mandela merupakan Presiden Afrika Selatan pertama berkulit hitam. Wah, hebatnya Nelson Mandela. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Bunda Teresa. Santa Teresa atau masyarakat dunia telah mengenal dengan sebutan Bunda Teresa, merupakan biarawati Katolik Roma berkebangsaan India yang dilahirkan di Usku pada Agustus 1910. Perjalanan hidupnya banyak menginspirasi orang di dunia, karena Bunda Teresa mampu mengabdikan hidupnya untuk kepentingan orang lain, seperti orang sakit, orang miskin, dan yatim piatu. Bunda Teresa mendirikan Missionaries of Charity di berbagai negara sebagai wadah atau media untuk membantu negara. Selanjutnya adalah Ihsan Yassin Limpo. Ihsan Yassin Limpo adalah tokoh hak asasi manusia dunia yang berkebangsaan dari Indonesia. Ihsan Yassin Limpo dikenal sebagai orang yang peduli terhadap kondisi sesama. Selain beliau berkecimpung di dunia pemerintahan, beliau sangat peduli dengan kondisi masyarakat sekitar, terutama mereka yang menjadi pengungsi akibat terjadi bencana alam. Atau kepeduliannya tersebut, Ihsan Yassin Limpo mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai seorang peduli dengan pengungsi Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Ali. Wah, siapa sih yang tidak mengenal Muhammad Ali? Muhammad Ali namanya begitu terkenal karena memiliki karir yang begitu gemilang di kincah tinju internasional. Sebelum berpindah agama menjadi seorang muslim, ia memiliki nama Cassius Clay. Bisa dikatakan Ali merupakan tokoh hak asasi manusia dunia sebab ia ikut berjuang atas nama kemanusiaan. Ali tercatat pernah menolak untuk mengikuti Perang Vietnam dengan alasan menjaga hak-hak yang dimiliki sipil. Dari beberapa penjelasan tentang mengenai tokoh-tokoh hak asasi manusia di dunia tadi, semoga dapat menginspirasi serta membuat kita lebih peduli dengan kondisi dan keadaan sesama. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan baik oleh aparatur negara atau state actor maupun bukan aparatur negara atau non-state actor. State actor atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara, legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melaksanakan dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya.
Contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan non-state actor atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai tindakan tertentu. Mereka biasanya memiliki kekuasaan baik pengaruh maupun modal, dan pelaku memiliki struktur dan jaringan terorganisir. Tindakan pelanggaran dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka atau GAM terhadap anggota militer dan terjadi penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan hak asasi manusia, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Lalu bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sebab pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sudah dilindungi oleh negara dan pemerintah. Walaupun terkadang masih ada warga negara yang belum mendapatkan hak asasi manusia dengan sempurna. Namun itu semua bukan salah dari negara ataupun pemerintah. Terkadang banyak oknum dari pemerintah yang dengan sengaja melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Dan tidak hanya itu, bahkan dewasa ini banyak warga negara Indonesia yang melanggar hak asasi warga negara lainnya. Jadi pada intinya, mungkin Indonesia saat ini harus lebih meningkatkan lagi pelaksanaan hak asasi manusia untuk seluruh warga negaranya, agar setiap warga negara mendapatkan hak asasi manusia yang sama dan tidak ada perbedaan satu sama lainnya.